Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha baik. Dia tidak menerima melainkan kepada yang baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintah kepada orang-orang mukmin seperti apa-apa yang telah diperintahkannya kepada para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, "Hei rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Hei orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Kemudian dia bercerita tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut rambutnya dan berdebu. Lalu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit seraya berdoa, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan memberi makan pun dengan makanan yang haram. Mana mungkin permohonannya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha baik. Dia tidak menerima melainkan kepada yang baik. Maksudnya Allah maha suci dari kekurangan dan kekotoran. Kadang-kadang kata Thayyib bermakna kudus, maha suci, seperti ungkapan Thayyibus sana, bersih pujiannya. Atas dasar ini, kata tersebut termasuk salah satu Asmaul Husna. Allah tidak akan menerima amal-amal dan harta-harta melainkan yang bersih dari kerusakan. Harta yang baik pada asalnya adalah apa-apa yang dirasakan lezat, di antaranya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Fankihu ma tobalakum minan nisa'i." Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3. Kata Thayyib juga bisa bermakna tahir, yang bersih atau suci. Di antaranya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Su'idan thayyiba," dan dengan tanah yang baik atau suci. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha thayyib, yaitu yang maha suci. Seperti yang telah disebutkan, dia tidak menerima suatu amal melainkan yang suci bersih dari kerusakan-kerusakan, seperti riya, ujub, dan sejenisnya. Dia tidak menerima pula suatu harta
melainkan yang bersih dari campuran harta yang haram. Yang dimaksud baik dalam hadis tersebut adalah apa-apa yang disebut baik oleh syara, bukan yang disebut baik atau enak menurut perasaan, karena perkara yang lezat tanpa dibolehkan oleh syara akan berbahaya bagi pelakunya dan baginya azab yang pedih sekali. Dalam sebuah hadis dikatakan, man amila amalan sholihan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syarikahu. Barang siapa yang berbuat suatu amal yang baik, namun aku disekutukan dengan yang lain, maka aku meninggalkannya dan meninggalkan yang disekutukannya. Dalam hadis lain dikatakan pula, kulla lahmin nabata min haramin pannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh sebab makanan haram, maka neraka lebih utama baginya. Makruh bersedekah dengan perkara yang jelek, seperti dirham atau uang yang kotor, biji-bijian yang telah dimakan ngengat, atau memerdekakan hamba sahaya yang di dalamnya terdapat subhat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para rasul. Maksudnya ialah pada waktu Allah menciptakan apa-apa untuk hamba-Nya yang berada di bumi, Dia membolehkan apa-apa kepada mereka, kecuali yang telah diharamkan atas mereka. Allah telah menyamakan orang-orang mukmin dengan para rasul dengan suatu perintah kepada mereka, yaitu mereka harus memilih makanan yang halal dan melakukan amal-amal yang soleh. Hal ini karena sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ada dalil yang khusus ditujukan kepada para rasul, tetapi tidak kepada umat-umat mereka. Dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hei Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh." Firman Allah, "Hei orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin, mereka harus makan makanan yang halal seperti yang telah disebutkan, dan mereka harus menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu menyembah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. Maksudnya, bersyukurlah kepada Allah atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan bagimu. Jika benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kamu menyembah,
jika benar-benar kamu mengkhususkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kamu itu tidak akan sempurna melainkan disertai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khitab dalam ayat tersebut ditujukan kepada semua nabi, namun bukan berarti dalam satu waktu atau dalam satu zaman, karena zaman mereka berbeda-beda. Dalam ayat tersebut hanya para rasul saja yang disebut, sedangkan para nabi tidak. Alasannya karena mengagungkan mereka baik sebagai rasul maupun sebagai nabi saja. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dibolehkan memakan makanan yang baik-baik, memakan makanan yang lezat-lezat bagi mereka merupakan sesuatu yang disyaratkan pada zaman dahulu. Ayat tersebut merupakan penolakan terhadap para pendeta yang menolak memakan makanan yang baik-baik. Seseorang diberi pahala jika dia makan makanan yang baik dengan maksud untuk mendapat kekuatan dalam melakukan taat dan menghidupi dirinya. Berbeda jika makan makanan tersebut hanya untuk kepuasan nafsu. Makanan yang paling utama adalah hasil bertani, yaitu hasil dari bercocok tanam, karena hal itu lebih mendekatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hasil tangan, hasil kerajinan, hasil keterampilan, karena usaha ini bisa berhasil dengan kesulitan yang dilakukan tangan. Kemudian berdagang, karena para sahabat radhiyallahu an berusaha dalam perdagangan. Haram hukumnya usaha-usaha yang bisa membahayakan badan dan akal, seperti pencari batu, tanah, kaca, dan racun. Racun api atau getah, khas nama tanaman bisa membinasakan. Haram memakan hashish atau makanan untuk ular. Disunatkan meninggalkan berpoya-poya terlalu banyak makanan, meskipun makanan yang dibolehkan, karena hal itu bukan akhlak ulama-ulama yang dulu. Namun dibolehkan jika ada keperluan, misalnya menjamu tamu, menyambut hari Asyura tanggal 10 Muharram dan hari Idul Fitri atau hari Lebaran. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menyombongkan diri dan berbangga diri, tetapi untuk menyenangkan hati tamu dan keluarga dan memenuhi selera makan mereka. Ulama-ulama kita mengatakan bahwa mengikuti hawa nafsu dalam hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Mawardi mengatakan bahwa nafsu harus dicegah dan dipaksa agar jangan mendurhakakan kita. Namun menurut ulama yang lebih bijaksana, nafsu berada di tengah-tengah antara dicegah dan diberi. Karena jika nafsu diberikan dengan leluasa, maka akan menguasai, dan jika nafsu dicegah akan menimbulkan kebodohan. Disunatkan memakan makanan yang manis-manis dan makan secara berjamaah, serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah makan dan minum, Abu Dawud meriwayatkan, sesungguhnya jika Nabi Muhammad SAW makan atau minum, beliau selalu mengucapkan Alhamdulillahillazi
at'amana wa saqona wa ja'alana minal mu'minin.